Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Keadilan sejarah untuk Gus Dur. Sederet pertanyaan ini berisiko dituding memakai tesis seorang yang malas berpikir. Benarkah Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid secara sistematis sengaja dilengsarkan oleh para seteru politiknya pada 2001 lalu? Dengan kata lain, benarkah mereka berkonspirasi menjatuhkan Presiden Wahid? Apakah dia benar-benar melanggar haluan negara? Sahkah upaya penggulingannya melalui sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat? Ataukah sebaliknya, sebagaimana dituduhkan Gus Dur, justru tindakan mereka inkonstitusional? Peristiwa sangat menegangkan menjelang kejatuhan Gus Dur dari kursi Presiden RI pada 23 Juli 2001 memang kerap dibahas sebagai bagian penting dari sejarah politik Indonesia. Kekuasaan Gus Dur dihentikan oleh MPR melalui sidang istimewa dalam situasi gejolak politik yang panas, genting, dan mencekam. Ribuan pendukung Gus Dur berunjuk rasa besar-besaran di depan Monas dan Istana Merdeka. Rumah Wakil Presiden Megawati yang dipastikan bakal menggantikan posisi Presiden Wahid dijaga ketat aparat. Polisi dan tentara siaga penuh. Sejauh ini memang belum ada keadilan sejarah buat Gus Dur yang secara paksa dilengsarkan dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan. Belum ada yang membahas sangkaan penggulingan ini apabila mengkajinya secara serius dan ilmiah. Perbincangan sebatas bisik-bisik di sela-sela peringatan haul Gus Dur di Cianjur. Peristiwa kontroversial ini mungkin pernah disinggung sekilas dalam seminar demokrasi yang hampir tak bisa dipisahkan dengan peran penting Gus Dur bersama Marsilam Simanjuntak dan Rahman Toleng dan kawan-kawan mendirikan Forum Demokrasi. Ruang untuk penelusuran sejarah harus dibuat lebar. Sudah betul pernyataan Yeni Wahid, putri Abdurrahman Wahid, yang mempersilahkan siapapun yang memahami fakta proses penjatuhan Gus Dur untuk mengungkapkannya. Pelurusan sejarah ini teramat penting agar menjadi pembelajaran bagi semua orang. Tentunya lebih penting ketimbang membukukan cerita sampiran setumpuk lelucon segar ala Gus Dur. Bagi Gus Durian, buat para pendukung Gus Dur dan juga saya, penelusuran sejarah ini sejalan dengan hak publik untuk tahu bahwa Presiden Wahid sama sekali tidak terbukti melakukan tindak kriminal sebagaimana dituduhkan kepadanya. Tersebab Gus Dur tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya dia tidak bisa divonis sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Salah satu syarat penting alasan untuk memakzulkan presiden. Penulis menyimpulkan terdapat 4 kekuatan yang saling bekerja sama untuk menurunkan Gus Dur dari jabatan presiden. Pertama, kelompok yang kecewa karena kalah dalam pemilihan presiden. Kedua, sisa-sisa Orde Baru yang masih berkuasa. Ketiga, poros tengah yang tadinya menjadi sekutu Gus Dur, menjadi presiden versus Megawati. Keempat, TNI yang tak senang dengan supremasi sipil dan pemisahan dengan Polri yang diputuskan di masa Presiden Wahid. Keempat kelompok itu saling bekerja sama untuk mendongkel kepemimpinan Gus Dur.
Niat baik Presiden Wahid ingin membersihkan pemerintahan dari unsur KKN, malah dituduh menggelapkan uang bulog dan uang hibah dari Sultan Brunei Darussalam. Hingga akhir kepemimpinan Gus Dur, tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia dijatuhkan, dan sekali lagi kita mencatat penggulingan presiden.